Jujur sama siapa? Assalamualaikum. Wah, hebat gitu ya. Wah, hebat. Sok paling Udah, buktikan saja. Buktikan saja. Hah? Saya ditarik ada dua. Saya nggak mau. Ada dua. Saya nggak mau. Nggak mau. Saya sudah terus ngomong orang ya. Kalau saya nggak mau, kamu mau apa? Hah? Hah? Apa? Saya kira kamu. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى والمعافى والسقيم السوى فاحلع الكونين في أنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وأخيرتي يا رسول الله في خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى المعافى والسقيم السوى فاحلع الكونين في أنك سوى رب مولى العرب والعجم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat, berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah pula kita semua mendapatkan syafaat. Baik para sahabat-sahabat rahimakumullah, yang rahmati Allah. Salam sayang, salam santun, salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku semuanya, para netizen, para pecinta Masri Official, para pecinta Giokmania yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, yang sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya
selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, selalu dilancarkan rezeki, semoga keluarganya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dijauhkan dari orang-orang yang zalim, yang mana insya Allah kita doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik sahabat-sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi kali ini saya berada di rumahnya Gus Idris, yang mana kesempatan ini kebetulan saya berdua dengan Gus Idris. Namun kebetulan Gus Idris lagi keluar, jadi ini sengaja saya memang saya rekod sahabat. Jadi bukannya apa, karena saya di sini kan nggak tahu situasi di rumah Gus Idris di sini itu seperti apa. Jadi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan itu saya rekod sahabat. Jadi tadi Gus Idris keluar bentar, katanya lagi ada nemui apa tamu di luar, nggak tahu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat kita ini mohon ya, saya mohon dipantau terus channelnya Mas Official. Jadi memang saya sarankan sama admin saya, sama kameraman saya, ketika saya dimanapun tetap usahakan direkord atau di live streaming kalau ada jaringan. Jadi setiap kejadian, setiap waktu itu apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada bukti yang jelas di kamera ini sahabat-sahabat. Oh ya, untuk sahabat-sahabat, ini suaranya aman kan? Aman sahabat suaranya? Coba di komentar dulu sahabat-sahabat. Dibacakan kameramen komentarnya. Yang nyapa-nyapa assalamualaikum atau apa. Kameramen. Dibaca-baca. Kameramen ada komentar yang nyapa-nyapa atau apa. Dibaca kameramen. Iya mas. Ini untuk para sahabat tuh, coba di komen-komen suaranya jelas apa enggak. Atau ada yang nyapa-nyapa dari siapa aja yang hadir. Bandung hadir dari Siti. Yuk makasih yang udah hadir. Oh, ya, yuk para sahabat di share-share yuk. Gimana para sahabat, suaranya jelas apa enggak? Soalnya ada info dari Gus Idris, memang malam ini sepertinya ada tamu yang tidak diundang. Ini makanya saya jadi ngeri-ngeri sudah bersahabat. Tamu yang tidak diundang ini siapa maksudnya gitu. Tapi kita lihat aja nanti sahabat. Makanya saya langsung rekod. Gus Idris menyampaikan, Mas Re, jangan hati-hati. Nah, karena ini rumah saya ini dalam pantauan. Soalnya ada aja nih om yang tidak diundang. Siapa Gus? Ya saya tidak tahu, kata Gus Idris kan. Makanya saya sengaja saya rekord, saya rekam sahabat. Ini dari Malaysia hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taiwan hadir Mas Ri. Waalaikumsalam yang sudah hadir. Siapa tuh? Taruh ke sini. Ya, mas. Nah, kira. Jadi kira ngeri-ngeri sedih juga sampai di rumah Gus Idris ini sahabat. Makanya harus kuat mental sahabat. Ya, harus kuat mental. Tapi saya Masya Allah salut sama Gus Idris sahabat. Karena beliau ini sosok seorang Gus atau seorang ustadz yang memiliki jiwa yang sangat penyabar, memiliki jiwa yang ikhlas walaupun banyak orang-orang yang menyakiti, bahkan berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Gus Idris. Masya Allah, luar biasa nih perjuangan Gus Idris dalam berdakwah. Bahkan Gus Idris nih tidak pernah melihat cuaca mau hujan badai seperti apapun,
insya Allah beliau itu selalu tetap nekat berjuang dalam berdakwah di jalannya Allah, mensyiarkan agama Allah di pelosok-pelosok kampung, di pelosok-pelosok desa. Bahkan beliau juga tidak sempat mikiri kesehatannya. Bahkan setelah ini ya, semenjak saya gabung dengan Gus Idris, beliau ini sosok yang luar biasa, yang mana penomor 2 kan kesehatannya demi berdakwah, berjuang di jalannya Allah. Udah berapa menit kameramen? Udah 10 menit. Ya kalau nggak gini aja kita matikan dulu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita record lagi. Iya mas. Ya, matikan dulu. Apa? Musik kan? Iya mas. Musik sama siapa? Assalamualaikum. Lah kamu rupanya. Jawab dulu dong. Waalaikumsalam. Kamu jangan sembarang masuk sini ya. Hah? Bukannya di sini tempatnya kosong. Loh Gus Idris, tadi saya mau Gus Idris kok. Gus Idris keluar. Nah kamu kok tahu kok Gus Idris keluar? Apapun itu sudah ada. Kosong kan? Gus Idris keluar kan? Kamu di sini sendirian kan? Lah kamu ngapain kemari? Ini loh, Gus Idris. nggak usah. Hah? Pakai nada tinggi. Ya, Kita, santai sini. Kamu jangan boros Gus Idris. saya tidak akan berbuat rusuh di sini. Duduk aja. Kita ngomong yang enak duduk, ya kan? Bukankah ini yang kalian inginkan kan? Saya datang baik-baik. Kalau kamu baik-baik saya terima Ya, dengan makanya baik. itu, saya sudah tobat kok. Banyak sakinya. Makanya saya berani ke sini. Terus bersilaturahmi pada kalian. Karena saya sekarang udah berubah. Terus berubah gimana? Berubah makin jahat gitu maksudnya? Ya, Siapa yang jahat? ya jangan. Tidak lah. Saya hanya manusia biasa, nggak ada orang yang jahat. Cuma mungkin penerimaan mereka yang kurang baik pada saya, gitu loh. Ya sekarang gini, tujuan jenengan datang kemari itu apa? Tujuan Gini. kamu nemuin saya di tempat Gini. Gus Idris ini apa? Gini Rea, setelah saya amati, setelah saya lihat, kamu kesini tuh ikut dengan si Ustadz Idris itu dapat apa? Itu tanda cinta saya sama Gus Idris. Gus Idris itu saudara saya. Saudara kamu. Terus selama kamu di sini, terus kamu dapat apa? Saya tidak pernah mengharap. Saya nggak harapnya apa-apa kok. Hah? Terus kamu jangan bohong lagi. Bohong masalah apa? Orang mana saya di sini nggak pernah mengharapkan apapun. Gini loh, kita di sini, saya datang ke sini baik-baik, ya kan? Terus saya melihat kamu, kok kayaknya kamu diperlakukan kurang baik sama Ustadz Idris. Astagfirullah. Gus Idris itu sangat baik sama saya. Dia itu sosok manusia, sosok orang yang sangat baik dengan saya. Sekarang jenengan datang kemari itu tujuannya apa gitu loh? Bilangnya saya udah tobat, udah ini, udah itu gitu loh. Saya ke sini cuma gini loh, Ri. Saya memberikan apa ya? Saya mau memberikan penawaran bagus buat kamu. Jadi kamu ikut bersama kami. Terus kamu sebut aja mau berapa? Mau 5M, 10M, Kacau akan tadi. saya berikan. Jadi Asalkan kamu mau bergabung dengan kami. jadi kamu kira dengan uang kamu itu bisa menguasai segala-galanya? Jelas seperti itu. Enggak juga. Saya nggak akan terkecoh dengan uang Kamu kamu. tahu kan, Apa? orang-orang yang bersama Ustadz Idris dulu itu seperti apa? Yang katanya dia mau maju paling depan, yang katanya dia mau membela mati-matian Ustadz Idris, tapi nyatanya mana? Lihat si Kofar, lihat si Musa. Sekarang ada di kami. Karena apa? Dia berpindah pada kami itu pindah ke orang yang tepat. Hidupnya sejahtera, keluarganya terjamin, keamanannya, kenyamanannya, kebutuhannya apalagi. Hah? Nikmat yang kalian jamin hanya nikmat dunia. Yang kalian jamin cuma nikmat dunia. Nah, terus kamu hidup di mana? Kalau Dunia ini sementara. Untuk Allah nggak pernah menjamin kekayaan, Iya. tapi Allah akan mencukupin bagi siapapun yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. logikanya kamu hidup di dunia hanya berapa? Satu kali kan? Lah, iya buktinya ya sampai sekarang saya tetap masih hidup. Nah iya, kamu katanya kan hidup di dunia hanya satu kali. Nah,
Kalau hidup di dunia cuma satu kali, buat apa dibuat sengsara-sengsara? Tapi saya nggak merasa sengsara. Kamu ikut bersama kami, kamu bisa menikmati hidup, kamu bisa enak hidup di dunia ini. Enak apa? Uang terjamin. Kamu minta apa? Kami ada. Ngapain kamu hidup di dunia cuma satu kali? Sengsara ikut si Ustadz Idris. Buat apa? Logikanya aja sudahlah. Kamu terima baik-baik ya kan? Tak siapin uang 5M apa 10M, sebut aja. Apa kamu tak kasih cek? Nanti kamu tulis sendiri. Gimana? Hah? Memang kalau orang sombong, otak iblis. Ya seperti ini sahabat, ini contoh manusia laknatullah nih. Laknat kok. Di bulan Ramadan bukannya berburu-buru berlomba-lomba mengejar rahmatannya Allah. Ini makanya ini. Apa? Saya kesini datang baik-baik ya kan. Saya menawarkan hal yang baik juga. Masa menawarkan kesejahteraan hidup kamu bilang nggak baik kan? Ini saya rasa Logikanya, nggak pernah puasa tapi ini. Loh, jangan menilai itu. Ibadah saya itu cukup saya dan Allah yang tahu. Kalian semua tidak berhak menilai itu. Karena ya surga neraka kita yang bawa sendiri-sendiri. Ngapain kamu ngurusin orang? Iya. Lah terus kok misalkan tujuan jenengan tuh ngasih harta sama saya, ngasih uang sama saya, tujuannya apa? Untuk menyerang Gus Idris? Saya tidak menyuruh kamu. Iya. Saya tidak menyuruh kamu menyerang Ustadz Idris. Saya Jadi, hanya ingin kamu membantu saya supaya saya mendapatkan celah di Ustadz Idris. sama dengan kamu menyuruh saya untuk mengajar Gus Idris. Saya nggak akan mau demi Allah demi Rasulullah siapapun yang menyuap saya untuk menghancurkan Gus Idris, nggak mau. Bahkan saya siap menjadi temeng terdepan untuk membantu Gus Idris. semuanya itu bilang kayak gitu awalnya, Ri. Nah, jangan sama-samakan saya dengan lain, Bos. Kobar, Musa. Awalnya ya persis omongnya seperti kamu. Tapi nyatanya apa? Sekarang dia di pihak sudahlah, terima aja. Saya itu udah bertobat kok. Santai. Apa yang membuktikan kamu bertobat, coba? Apa yang menjadi bukti kamu udah bertobat? Ya kamu mau bukti apa? Kenapa kamu lihat rokok saya dari tadi? Ingin rokok? Tapi kata bid'ah. Hah? Pengen rokok, tapi kata bid'ah. Oke, saya buktikan bahwa saya sudah berubah. Saya akan ikut seperti kamu. Dah, gini aja, kalau emang jenengan udah bertobat, memang belum benar ada niat ya, ada niat untuk berubah. Karena ini bentar lagi Gus Idris sampai. Nah, ketemu sama Gus Idris langsung, gimana? Ya jangan. Lah, kenapa kok jangan? Ya lebih baik itu kita berdua aja. Ngapain? Harus Ustadz itu harus tahu. Karena kan kamu yang nyakitin Gus Idris. Bahkan yang dulu tuh nyiram kopi Gus Idris siapa? Iya saya memang. Ya sudah. Ini aja loh. Sudah, kamu ikuti apa yang saya berikan tadi pada kamu. 5M bukan jumlah sedikit loh. Saya nggak akan menerima uang dari kamu. Karena kamu ini orang licik. Kok itu? Bisa jadi kamu memfitnah saya dengan kamu memberi uang sama saya itu loh. Enggak lah. Nanti untuk privasi kamu aman. Yang penting kamu bantu kami. Walaupun kamu privasi, Allah tuh maha tahu. Saya takut dosa sama Allah. Kamu terima uang dari kamu, uang haram itu dari luar sana luar mana lah nggak tahu. Udahlah, kamu jangan sok suci udah. Kamu butuh apa? Tinggal bilang. Saya nggak butuh apa-apa. Saya nggak akan minta sama kamu. Saya punya Allah maha kaya. Yakin kamu? Iya, yakin 100% Pol. Ini sekarang jenengan, daripada jenengan di sini berusaha untuk
melakukan hal-hal yang nggak saya inginkan, jenengan balik. Keluar dari kamu kehidupan mengusir rumah saya. Iya. Ya memang jenengan niatnya itu memang baik, ya tunggu Gus Idris. Sombong kali kamu sampai mengusir saya. Sombong kepada orang yang sombong itu pahala. Padahal tidak ada orang yang berani mengusir saya. Kamu kok berani-berani mengusir saya? Saya tidak takut sama siapapun, kecuali Allah Ta'ala. Apalagi orang-orang yang lari dari ajarannya Kanjeng Nabi. Saya nggak lari, saya buktinya duduk di sini. Ini bersama kamu toh. Lebih baik tanpa mengurangi rasa hormat, dengan pergi keluar dari sini. Saya akan pergi setelah kamu menerima penawaran dari saya. Saya sudah ngomong secara baik-baik, secara halus. Dengan pergi dari temannya Gus. Jangan sampai tangan saya keluar darah lagi. Ini udah darah orang keberapa yang udah ada di telapak tangan saya. Saya tidak mau kamu menjadi korban selanjutnya. Udah baik toh saya ngasih tahu. Ya, saya sudah baik mau ngasih tahu suruh jenengan keluar dari sini. Jenengan keluar, saya udah ngomong baik-baik atau saya bermain kasar di sini. Kamu mau main kasar, coba aja kalau kamu bisa. Jenengan pergi. Kalau saya nggak mau, kamu mau apa? Oh, so hebat gitu ya? So hebat. So paling Udah, buktikan saja. Buktikan saja, jangan sombong kamu di depan saya. Hah? Saya bicara, Anda keluar. Saya nggak mau. Anda keluar. Saya nggak mau. Sebelum kamu menerima apa yang sudah saya tawarkan, Kamu keluar. nggak mau. Saya sudah terus ngomong sama kamu ya. Kalau saya nggak mau, kamu mau apa? Hah? Tentang badan besar ya. Kamu Badan dulu. badanmu apa nggak besar? Badanmu dasar badanmu. Hah? Banyak bacot ternyata kamu. Saya kira kamu Allah masuk ya. Sekarang keluar, kamu mati di sini. Saya nggak mau ada keributan di sini. Sialah. Sahabat, maaf sahabat ya. Ini saya mau bawa keributan di sini juga nggak enak. Karena ini kan di kediaman istri. Tapi kamu tetap merekat ya. Iya mas. Ya. Jadi sahabat-sahabat nih saya kira dulu aku butuh sudah mau sampai. Nanti saya telepon Bu Sidris dulu ya. Atas jadian tadi ya. Jadi saya kira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca salawati, tinggalkan maksiat, ojo dari salat karo sedekah.